Jika dalam permainan sepak bola, satu atau dua pemainnya yang gagal, pasti pemainnya itu akan diganti. Tapi jika seluruh pemainnya bermain kacau dalam pertandingan satu sepak bola, berarti pelatihnya yang harus diganti. Nah, ini sama nih dengan suatu organisasi. Jika satu atau dua karyawannya yang kacau, ya karyawannya yang harus diganti. Tapi kalau udah seluruhnya kacau dalam satu perusahaan, berarti manajernya yang harus diganti. Tapi saya nggak mau bahas masalah tentang organisasi atau tentang sepak bola ya guys ya. Ini saya mau bahas nih, suatu ilmu bisa kita terapkan dengan mencari guru. Sama dengan kita belajar, kita harus cari guru. Guru yang pas, yang bisa menempatkan kita di tempat yang cocok dengan ilmu kita. Contohnya seperti ini. Kita bawa satu cerita ya. Ada yang tahu dengan beruk? Kami bilangnya di sini beruk pintar, yang pintar manjat kelapa nih. Jadi dari ceritanya itu dulu ada orang jalan-jalan dari Pulau Jawa lah, dan jalan ke daerah Sumbar, sampailah dia ke daerah Pariaman. Tiba-tiba pas berhenti di Pariaman tuh dia melihat satu orang eh, membawa seekor beruk. Jadi diperhatiin ya beruk tuh. Beruk nih lagi manjat pohon kelapa kan, manjat ke atas. Pas nyampe di atas, dibilang sama si pelatihnya yang di bawah, oh kiri. Jadi beruknya ini pindah ke kiri, diturunin lah kelapa tuh. Disuruh yang situ, di sebelah situ katanya kan, diturunin lagi itu. Dihoyak katanya kan, di puncaknya pohon kelapa itu jatuh kelapanya di situ. Jadi tersentak di situ sama teman kita yang di daerah Jawa tuh. Jadi singkat cerita udah tanya-tanya berapa harganya beruk nih satu ekor. Karena dia mikir nih kalau saya bawa ke kampung saya nih ke daerah Jawa, berarti ini bisa menghasilkan uang sama saya nih. Satu ekor beruk nih bisa ngambil 4 sampai 5 pohon kelapa. Dan dia tahu mana yang kelapa yang muda, mana yang kecil dan bisa disuruh-suruh. Nah, ini ceritanya kan dia beli beruknya dari daerah Sumatera Barat, dari Padang. Pelatihnya pasti dong orang Padang. Jadi dibawa lah sama orang Jawa nih. Sampai di Jawa pagi-pagi pakai sarung, keluarin lah beruk nih. Di Jawa tuh dekat rumah disuruh tes. Jadi suruh tes kan, bro, kamu panjat tuh pohon kelapa kamu turunin, liatin sama saya sebelum dia dipromosiin sama orang-orang. Jadi dimanjat lah si beruk nih ke atas. Pas manjat-manjat, si beruk ini kan nunggu instruksi. Dibilang sama orang Jawa tadi, oh si beruk nih mau ngambil yang ini, dibilang sama yang si orang Jawa tadi. Yang kene, yang kene, yang kene. Beruk nih mikir, apalah yang kene, kene. Mungkin yang kene katanya mah, pikiran si Bro nih. Kene itu mungkin yang kecil ya. Diturunin lah putik-putik pohon kelapa tuh. Turun ke bawah semuanya. Jadi kata si orang Jawa nih yang baru beli ini, ora, ora, ora aja. Si Bro tadi juga bingung dia. Si baru tadi itu. Apa lagi ya ora-ora. Mungkin oyak katanya. Dikuncang pohon kelapa. Aduh, kesal hati si orang Jawa tadi. Disuruhlah si Bro tadi turun. Dengan kesel dia kan, kamu nih dimaki-maki si Bro. Kamu nih sudah saya beli mahal-mahal, Cek. Nyampe sih di Pulau Jawa, kamu di kampung saya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, Cek. Oh, si Bro ini juga bingung dia. Oh, ini Bro-nya mikir, ini orang ini kurang ajar nih. Saya adalah Bro paling hebat di kampung saya, di sini saya dimaki-maki. Ini kan tadi dia pakai sarung tuh pagi-pagi. Lihat ya, saya manjat kalau saya bilang yang kene itu ini, kalau saya bilang ora tuh ini. Manjatlah si apa tadi, orang Jawa tadi, pakai sarung kan. Manjat, dilihat sama si Beruk tuh dari bawah sampai ke atas tuh. Sambil terpikir sama Beruknya karena dia punya gengsi, dilihatnya ke atas, kata si Beruknya mungkin ini saya lihat nih buah kelapa yang kene ini. Dikejar sama si Beruk ke atas cepat kan, diputarnya kelapa yang kecil tadi, turuninnya ke bawah. Ya, jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil, guys. Jika kita pintar, udah hebat di tempat kita ini,
belum tentu kita pintar di tempat lain. Contohnya si Bro tadi, dia hebat di daerah Sumber, pas nyampe di Jawa bingung dia. Jadi karena pelatihnya udah beda, ini pelatihnya satu orang Padang, satu lagi pelatihnya orang Jawa. Dari bahasanya aja udah beda, dari maksudnya aja udah beda. Nah, itulah contohnya tadi itu. Orang hebat di kampungnya sendiri, sampai di Jawa cuman buat diomel-omelin sama dimarah-marahin. Gara-gara komunikasinya itu beda. Itu baru. Jadi kalau kita hidup tuh, ilmu yang kita punya nih, apapun profesi kita itu, hidup kita tuh sudah seperti kunci. Kita punya kunci, ya carilah pintu yang pas, yang bisa kita buka dan kita nyaman di dalamnya. Jangan kayak si Bro tadi, hebat di negerinya sendiri, nyampe dia ke negeri orang lain, jadi bingung dia kan, hilang semua kepandaiannya. Padahal dia masih hebat, cuman pelatihnya udah beda, makanya dia jadi bingung.